Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan, menaikkan syukur padamu Yesus. Haleluya. Pagi hari ini sebagaimana kita ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita bersama-sama di hadapan hadiratnya. Haleluya. Saat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh menghadap lagi di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk hari yang Tuhan beri bagi kami. Sekalipun kami dari rumah kami masing-masing, biarlah kami selalu mengarahkan hati kami hanya kepada Engkau, mengarahkan hidup kami hanya kepada Engkau, sehingga di hari-hari yang kami jalani, yang kami lewati, kehadiran-Mu begitu indah dan manis di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Allah Roh Kudus Kau yang memimpin kami dari awal sampai selesai, sehingga kami boleh diberkati sebab kehadiran-Mu ada di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat pujian yang mengatakan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Haleluya. Kita angkat hati kita mau rasakan kehadirannya di dalam hidup kita. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Haleluya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap
mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepadanya. Dia yang termanis, Dia yang terindah di dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Dia yang termanis, Dia yang terindah. Haleluya. 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 Kita bersyukur memiliki Tuhan, memiliki Bapa yang seperti Dia. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selama. Yesus yang termanis, katakan sekali lagi. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, cinta selamanya, ku cinta selamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan hari ini. Pagi ini kami menurunkan firman-Mu. Mari urapi hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami, supaya kami beroleh kekuatan dari firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Bekerjalah oleh Roh-Mu yang kudus atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam situasi yang masih di tengah COVID ini, di daerah kita juga, khususnya dalam ini walaupun Nganjuk oren, tetapi di dalam perlu kita pahami bahwa oren itu bukan berarti kita turun, tapi faktanya bahwa justru semakin bertambah juga. Tetapi di dalam, kalau kita melihat daripada instruksi daripada Menteri Pendidikan bahwa yang oren dan merah belum boleh mengadakan tatap muka di dalam dunia pendidikan. Nah, kenapa? Karena artinya bahwa pertumbuhannya di oren itu juga bisa dibilang cepat. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, baiklah, mari kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan
maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamak jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan megang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 4 kelompok yang saya amati di dalam situasi yang ada saat ini dikaitkan dengan perkembangan yang ada di dunia kita, bahkan Indonesia khususnya. Yang pertama adalah orang yang kaya tetapi moralnya rendah. Artinya apa? Orang kaya secara materi tetapi menghadapi resesi moral yang luar biasa. Ini biasanya termasuk orang yang ngeget-ngegeti dalam dunia resesi. Padahal tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena yang resesi adalah dia sendiri. Yang kedua adalah orang yang miskin tetapi moralnya tinggi. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini juga tidak banyak orang yang demikian. Orang miskin banyak, tetapi orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan itu tidak banyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala hal. Itu Tuhan perintahkan kepada kita. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah kelompok orang yang kaya, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Jadi masih menjaga keseimbangan antara kaya materi dan juga kaya moral, ya kan? Kita melihat di sini kepala rumah ibadat ini itu masih mengandalkan Tuhan, tahu karya Tuhan, tahu percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya, di mana dia menghadapi yang namanya resesi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, ya kan? Di mana apa? Tetapi di sini dia bangkit melihat Yesus, melihat kuasa Yesus, dia bangkit bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara. Itulah sebabnya dia katakan ayat yang ke-18, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Imannya luar biasa. Dia kaya, kepala rumah ibadat, ya Yahudi ini. Kepala rumah ibadat, kepala rumah sinagog itu adalah kaya. Tapi dia masih menjaga dan tahu mana yang tepat, berharap kepada Yesus di saat situasi yang mereka hadapi saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang miskin dan secara materi tetapi moralnya tinggi, kita melihat orang perempuan yang pendarahan. Lalu Yesus bangun, ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya imannya, hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Begitu luar biasa. Miskin tetapi imannya luar biasa. Miskin tetapi dia tidak pernah berpikir mengalami resesi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pun harus kita patut, di mana kita harus belajar menyesuaikan di mana kita berada. Ya, posisi kita apa? Ya. Tetapi yang di dalam semuanya itu bahwa jangan sampai resesi moral itu menjadi sesuatu yang terjadi pada kita sehingga membawa kita tidak pernah ingat sama Tuhan, tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Orang yang kaya menghadapi resesi luar biasa. Kenapa? Karena resesi moralnya sangat rendah. Kita lihat pemuda kaya yang menemui Yesus. Guru, bagaimana supaya aku mendapatkan hidup yang sempurna? Ya kan? Kasihlah ini. Itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Yesus katakan, apalagi yang kurang? Ya kan? Yesus katakan bahwa jualah hartamu dan ikutlah aku. Jualah hartamu, bagikan orang miskin dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia keberatan dan meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena hartanya besar. Orang ini akan menghadapi resesi. Dalam situasi kaya resesi, dalam situasi miskin pun akan resesi. Kenapa? Karena mentalitas hatinya tidak dibangun dengan kualitas rohani yang cukup. Sehingga tidak bisa menghadapi situasi yang ada pada saat itu. Yang keempat Bapak Ibu adalah orang yang miskin, tetapi juga menghadapi resesi moral yang parah. Artinya apa? Secara harta miskin, secara moral pun juga miskin. Artinya apa? Tidak ada lagi apa yang diandalkan. Nah, Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, di sini ada dua kelompok. Orang miskin tetapi moralnya tidak pernah menghadapi resesi, dan orang yang kaya juga moralnya tidak menghadapi resesi. Kepala rumah ibadat dan juga perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini patut kita jadikan teladan. Kenapa mereka memiliki iman? Kenapa mereka masih mampu melihat kuasa di dalam Tuhan Yesus? Karena hatinya dibangun dengan satu ucapan syukur selalu kepada Tuhan dalam segala yang mereka miliki. Mereka kaya tapi gak sombong. Mereka miskin tetapi tidak minder dan tidak lupa sama Tuhan juga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam situasi yang ada pada saat ini, bagaimanapun Bapak Ibu, ya kan, yang mampu menguatkan kita menghadapi segala keadaan adalah kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Bukan kualitas kita, harta kita atau apapun. Kenapa? Karena resesi itu yang diserang itu adalah ekonominya. Walaupun pertama adalah murahnya. Tetapi kalau murahnya kuat, hatinya di dalam Tuhan kuat, walaupun tidak memiliki harta yang kaya sekalipun, tetap teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar daripada perempuan yang sudah 12 tahun menghadapi pendarahan dengan imannya, karena kualitas imannya terbangun dengan baik, moralnya terbangun dengan baik, sehingga tidak takut di dalam menghadapi resesi dunia. Yang kedua adalah kepala rumah ibadat. Patut kita juga belajar bahwa kualitas imannya, hubungannya dengan Tuhan sangat luar biasa. Masih ingat sama Yesus, masih ingat kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, walau kita melihat bahwa dia adalah bagian, kalau kepala rumah ibadat pasti dia adalah imam, dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang kelompoknya orang Farisi. Orang Farisi, Bapak Ibu tahu bahwa mereka semua menjauhi Yesus. Mereka mendekati tapi mencari kesempatan supaya mencelakainya. Tetapi di sini kita melihat orang Farisi, imam kepala, tetapi menghormati, memuliakan nama Tuhan Yesus juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dan kami serahkan pada saat ini Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu.
Pak Febri Rafael Putri, Pak Agung Abed Niko Chelsea, Bu Lamiti sekeluarga, Pak Cito Bujito Merusi, pun juga Pak Narto, Bu Narto, Mbak Ria Dikoreta, Pak An, Bu An Masidus Rian, Pak Paulus, Bu Paulus Noel, dan juga Pak Usius sekeluarga, Pak Rubianto, Bu Rubianto, pun kami serahkan dalam namamu, buat juga untuk Bu Maria, Pak Raji, Mas Tio maupun Bisel, Pak Yuda, Bu Yuda Nina Aksa, dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus buat Pak Rubianto, Bu Rubianto, juga buat daripada Bu Yusuf maupun Saudari Yuyun, Saudara Yordan dan Saudara Angga, kami serahkan dalam namamu ya Tuhan. Bahkan Pak Priyo dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai mereka bagi kemuliaan dimanapun. Kami serahkan juga buat sinode kami dalam pimpinan Tuhan dari pusat sampai daerah, dalam persiapan musda maupun kongres, dana yang diperlukan, dan juga sistem yang akan dilakukan. Tuhan campur tangan pimpin dalam kuasa-Mu, dan juga hikmat Tuhan yang menyertai dan memimpin. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, juga ya Tuhan saudara kami seiman dimanapun berada, baik di Nganjuk khususnya, dari berbagai denominasi gereja. Tuhan campur tangan pimpin bagi kemuliaan-Mu dan urapan-Mu, dan kami serahkan ya Tuhan, tak lupa ya Tuhan Yesus, Tuhan yang memimpin akan saudara kami ya Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, presiden, wakil, para menteri, sampai jajarannya tingkat bawah, baik RT, RW, pun juga TNI Polri yang mengawal bangsa ini, tenaga medis seluruh Indonesia, dan bahkan seluruh masyarakat umat Indonesia ya Tuhan, bercampur tangan, Tuhan yang menjamah, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, nikmat, marifat di dalam situasi yang ada saat ini ya Tuhan, dengan penuh pengharapan dan penuh ya Tuhan di dalam ibadah mereka memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan juga penuh pengampunan terhadap kesalahan-kesalahan mereka, supaya Tuhan mengampuni bangsa dan negara ini, sehingga pulih bangsa negara ini khususnya ya Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus buat juga tetangga kanan kiri dimanapun kami berada. Engkau campur tangan, Engkau pimpin urapi ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, susah Tuhan hiburkan, bahkan yang lemah Tuhan juga yang menguatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami dalam tangan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.